Haleluya, sedang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini dalam acara Victorious Life. Bersama dengan saya Pastor Diki Ngantung dan saya ditemani oleh Pastor Henny Ngantung. Nah, hari ini kita akan berbicara Don't Look Back. Ya, jangan menoleh ke belakang. Ada banyak orang Kristen yang terhambat hidupnya by the shadow of the past. Terhambat bukan hanya oleh dosa yang belum diselesaikan, tetapi juga oleh kegagalan, kekecewaan, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang, bahkan juga sakit hati, dan lain-lain hal-hal yang terjadi di masa lalu. At the end, mereka menjalani hidup dengan beban, tidak bahagia, mengeluh, grumpy, bahkan menyalahkan keadaan masa lalu sehingga tidak menikmati janji-janji Tuhan sampai hari ini. Each of us has many memories in life, right? Masing-masing memiliki kisahnya sendiri di masa lalu yang telah mengubah dan membentuk hidup kita dan pribadi kita sampai hari ini. Ya, inilah siapa Anda dan saya sekarang ini. Masa lalu ada yang berakibat positif, yang membentuk hidup saudara dan saya, dan juga ada yang bersifat negatif, yang juga membentuk hidup kita. Yang positif ada di Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Nah, ada contohnya Bapak Ibu Saudara, yaitu saya sendiri. Dimana waktu saya masih mungkin kira-kira umur 9 sampai 11 tahun, papi saya itu setiap pagi membawa saya ke kolam renang. Untuk apa? Latihan berenang, Bapak Ibu Saudara. Saudara itu jam berapa? Jam 4 pagi. Wow. Buat saya di usia yang masih kecil itu, saya takut. Kenapa? Karena kolam renang sebesar itu gelap lagi, saya harus terus berlatihan. Bapak Ibu Saudara, wow, rasanya waktu itu rasanya mau nangis, rasanya kesel. Tapi sekali lagi, apa yang papi saya kerjakan di masa lalu membuat saya kelas 1 SMP. Saya mewakili Jakarta untuk ikut kejuaraan nasional. Wah, hebat juga ya. Dan menang tuh. Ya menang, saya juara 3 saya. Oke. Oh, zaman yang hitam-hitam. Ya, yang keluarga Saudara hitam, ya. betul. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kalau bukan hari-hari latihan, saya disuruh papi saya tetap dibangunin pagi, jam 4. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Bantu-bantu papi untuk beresin rumah. Bahkan waktu sebelum kita pindah di rumah yang baru, waktu itu rumah kita itu belum ditempatin, orang-orang buang tanah di depan rumah kita. Sehingga akhirnya waktu kita pindah masuk rumah itu, kita terpaksa harus ratain tanah. Nah, tiap pagi saya macul, nangkul, ratain tanah untuk rumah kita. Rumah kita tanahnya agak besar memang waktu itu. Ya, tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang papi saya lakukan, membuat saya menjadi rajin. Bahkan saya selalu bangun pagi, dan kalau udah bangun nggak bisa tidur lagi. Itu udah terjadi sampai kita married ya. Tetap bangun pagi. Luar biasa nih. Lewat masa lalu yang dibentuk oleh orang tuanya, akhirnya Pastor Diki menjadi orang yang rajin sampai hari ini loh. Luar biasa. Ya. Begitupun juga dengan papi saya. Ya, saya waktu masih sekitar umur 6 tahun juga sama, dilatih papi saya untuk berlatih bernyanyi. Selalu panggil saya setiap sore hari. Dia pulang kantor pasti menyuruh saya untuk berdiri di depannya, dan dia mulai, ayo Henny, angkat suara, nyanyi. Papi saya udah mulai kayak konduktor. Dan itu dilakukan setiap pulang kantor, setiap hari. Sampai saya rasanya bosan, saudara. Sampai saya rasanya gak suka sekali. Bahkan nih, papi saya mendaftarkan saya ikut perlombaan-perlombaan waktu kami tinggal di Bandung. Dan waktu itu umur saya 8 tahun, saya latihan nyanyi selama 2 tahun terus menerus. Bahkan papi saya bikin satu kelompok band, dan saya jadi penyanyi. Penyanyi cilik. Nyanyi di taman-taman. Dan waktu itu saya ikut perlombaan umur 8 tahun untuk perlombaan TVRI dan radio se-Jawa Barat. Dan umur saya kalangan waktu itu seumur 8 tahun, saya juara se-Jawa Barat.
Dan sejak itu papi saya semakin semangat. Aduh, saya disuruh berlatih setiap hari di depan dia. Dan dia mulai menyuruh saya, ayo bernyanyi. Dan bukan hanya itu saja, setiap malam kelompok band selalu dia datangkan dan saya bernyanyi dengan band dari saya kecil. Makanya Bapak Ibu Saudara, ternyata sampai saya SMP ini tetap dia kerjakan dan membuat saya menjadi orang yang tekun dan juga disiplin tentang waktu itu ya. Sampai sekarang saya nggak pernah bosan dengan rutinitas. Ternyata itu terbawa karena masa lalu yang dibentuk oleh papi saya. Makanya Pastor Edi suaranya bagus kan kalau nyanyi. Tapi sekarang udah getting old. Dan juga kita waktu pertama kali kita masuk gereja karismatik, ingat ya kita ketemu dengan seseorang ibu, Iya. ya, Ibu yang udah ada umur waktu itu ibu yang ya. udah umur. Setiap hari Minggu kita datang, saya bersama istri datang ke gereja, dia selalu panggil, Diki sini, Hendy sini, setiap hari Minggu loh saudara. Ya, dan dia bilang apa? Tante mau cerita nih, minggu ini tante dapat mujizat. Wow, setiap minggu dia cerita dapat mujizat. Kita duduk berdua di depan dia dan dia mulai cerita mujizat. Wah, luar biasa. Ibu Mei namanya. Waduh, sampai sekarang masih hidup loh orangnya. Dia selalu menceritakan kesaksian. Betul. Dan itu yang menginspirasi kita. Kalau ibu itu dapat mujizat, kok kita nggak alamin? Betul. Dan itu juga yang membentuk pribadi kita. Akhirnya kita jadi orang yang suka Bersaksi kepada orang lain tentang mujizat Tuhan juga. Itulah positifnya hidup di masa lalu yang membentuk hidup setiap kita. Nah, kalau ada yang positif, maka ada juga yang berakibat negatif, Bapak Ibu. Ya, nah di dalam Lukas 17 ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingat akan istri Lot. Nah, saudara, ini adalah satu peringatan yang terjadi di zaman dulu. Tuhan ingatkan juga terjadi di zaman sekarang. Di zaman akhir zaman. Banyak orang hidup yang juga dibayangi oleh masa lalu seperti istri Lot ini. Betul. Ya, betul. dia sudah terbiasa hidup di Sodom dengan kemewahan. Dikatakan tadi di ayat yang sudah kita baca bahwa ada pesta pora, ada makan minum. Artinya seperti sekarang, Betul, orang seperti ke restoran sekarang. selalu nggak pernah bisa di rumah, maunya makan minum di luar dan juga dikatakan berjual beli. Sekarang pun sama. Betul. Pergi ke mall belanja, Iya, ya, belanja. orang berjual beli, Membangun. Itu keadaan yang sama seperti sekarang Betul. ini. Dan istri Lot terbiasa dengan hal-hal yang dunia. Dan akhirnya begitu malaikat Tuhan membawa dia dengan suaminya Lot untuk pergi dari tempat itu, hatinya masih condong untuk mau melihat tempat kemewahan, tempat untuk di mana ada pesta pora di sana. Betul. Dan hatinya melekat dengan apa yang terjadi membentuk dia di kota Sodom. Dan sampai hari ini juga kami banyak melayani juga banyak orang-orang yang dibayangi masa lalu. Hatinya juga terkena oleh karena terbentuk karakter di masa dalam lalu. kehidupan masa Masa lalunya. Ada seorang anak yang bercerita tentang mamanya yang selalu berkata, kamu itu orang miskin. Kamu ini jangan melihat orang yang seperti mereka. Mereka kaya, hidup kita miskin, gak punya apa-apa. Dan membentuk anak ini menjadi mental kere. Dan membentuk anak ini menjadi orang yang minder. Ya, Selalu betul. merasa dirinya miskin, gak punya apa-apa. Dan ini membentuk karakter dia sampai dia besar. Begitupun juga ada satu orang ibu muda yang sudah menikah yang akhirnya berkonsultasi dengan kami. Dan ibu ini bercerita tentang masa lalu yang membuat dia berkarakter seperti laki-laki. Jadi waktu dia kecil, papanya ingin sekali untuk punya anak laki-laki. Karena dia hidup dalam satu adat istiadat. Kalau anak laki-laki itu membawa nama katanya. Membawa nama orang tuanya. Sehingga begitu
anak ini lahir, ibu ini lahir, orang tuanya, papanya sedikit kecewa karena perempuan. Maunya Maunya laki-laki. laki-laki. Sejak itu, sejak dia mulai besar selalu dipakaikan baju laki-laki dari sejak dia kecil. Bahkan diajar untuk Diperlakukan boxing. kayak laki-laki. Iya, diajar untuk bagaimana bela diri. Dan anak ini, ibu ini terbentuk dari kecil menjadi karakter seperti laki-laki, dan dia berani menghadapi apapun dan tidak takut sama yang namanya laki-laki, termasuk Suaminya. suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga menemui beberapa orang yang di zaman dulunya, di masa lalunya waktu masih muda, hidup ditekan, hidup gak dipedulikan, bahkan gak dianggap, sehingga ternyata itu membawa sakit hati. Dan saudara tahu sampai hari ini mereka masih mendendam, menyimpan dendam dan kemarahan. Wow. Ya, bagaimana dengan kehidupan Anda saat ini? Adakah kehidupan masa lalu yang selalu mengikuti hidupmu atau hatimu atau membayang-bayangi engkau sampai hari ini? Kehidupan masa lalu bisa menjadi cermin atau pelajaran bagi kita. Ya, masa lalu akan menjadi guru bagi Anda dan bagi saya. Ya, di Kejadian 19 ayat 17 kita baca. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, yaitu malaikat Tuhan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, don't look back, ya, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, yaitu mengikuti malaikat, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Karenanya saudara, kenangan masa lalu bisa menjadikan sesuatu yang berakibat fatal dalam hidup Anda dan hidup kita semua. Don't look back. Nah, mengapa kita jangan menoleh ke belakang? The first reason is our steps will be blocked. Ya, langkah kita akan terhambat. Ya. Ya, sebagaimana kalau kita drive mobil, apa yang kita lihat? Tentunya kita pandang ke depan dong. Iya. Lihat kaca yang Kaca besar yang dong. besar. Bukan kaca yang kecil di atas Spion, dong. nggak lihat spion, Iya. ya. Nah, kalau kita terus lihat spion di kaca yang kecil, saya percaya kita tidak akan berjalan lurus dan tidak akan smooth. Langkah kita, perjalanan kita akan terhambat. Ya, why not to look back? Ya, nah masa lalu bisa menimbulkan segala macam kenangan, terutama yang menyakitkan, Penyesalan. ya, yang membangkitkan kembali rasa bersalah dan menyesal. Ya, dan juga ketika kita biarkan diri kita memikirkan akan masa lalu, berarti kita mulai menoleh ke belakang. Nah, jadi waktu kita memikirkan, mengingat kembali peristiwa-peristiwa masa lalu, berarti kita menoleh ke belakang, betul. Nah, hal itu akan menjadi penghambat laju perjalanan hidup kita, juga terutama rohani kita nih, ya. Kalau kita lakukan terus-menerus, maka akhirnya kita akan terhenti dan kandas di jalan. wow. Ya, that's why you have to decide not to look back. Iya. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yes. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, di depan. Ya, mengarahkan diri pada apa yang di depanku. Dan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karenanya Bapak Ibu Saudara, the future is better than the past. Masa depan lebih baik daripada masa lalu. Jangan seperti bangsa Israel. Setelah dibawa Musa keluar dari Mesir, dalam Bilangan 11 ayat 4 dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging?
ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Aduh, kesian. Mereka mengingat kembali Iya, masa waktu lama mereka mereka hidup di Mesir. Padahal jadi budak ya. jadi budak di Mesir. Masih mengingat masa lalu. Sedangkan Tuhan udah bawa keluar Betul, dari bebas, Mesir. sudah membebaskan Iya, ya. Dari sedang perbudakan. berada di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian. Tapi di ayat 5 tadi dikatakan, kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Wah. Mereka bosan dengan mana yang selalu turun. Padahal mereka sudah dibawa keluar Betul. dari kegelapan kehidupan Betul. yang lama kepada Betul. tempat yang menuju tanah perjanjian. Betul. Ya, karenanya mereka selalu menganggap masa lalu lebih baik dari masa sekarang. Terbalik. Pasti terbalik. Ya, the future is better than the past. Itu yang harus kita katakan. Karena itu banyak yang saya temui nih Pastor Henny ya, orang-orang yang berkata, coba kalau saya dulu pilih si Anu jadi suami saya, jadi si saya, mungkin rumah tangga saya Nggak lebih seperti ini. langgeng. Menyesali keadaan Iya. yang sudah. Betul. ampun. Juga Iya, banyak sekali. orang yang ngomong begini nih, yang waktu saya temuin, coba kalau saya nggak ke Amerika, mungkin di Indonesia saya sudah berhasil. Hidup lebih makmur, Lebih makmur. daripada saya di Amerika, hidup pas-pasan. Juga banyak orang bilang, kalau seandainya saya dulu nggak Kristen, barangkali saya bisa udah lebih kaya karena bisa usaha yang bebas, yang nggak dilarang firman. Nah, ada contoh sebab besar ini. Oh, iya. Ya, ada seorang ibu yang kayaknya tinggal di sini tuh nggak betah. Kayaknya pengennya pulang Ke Indonesia. Oh, ke Indonesia. Tinggal di Amerika nggak betah. Padahal Jadi sama kayak bangsa Israel. ke bangsa Israel. Udah nggak betah di Amerika. Padahal udah punya usaha suaminya, rumahnya bagus, ya mobilnya bagus. Tapi dia bilang, saya nggak betah di sini. Ya selalu ngomong nggak betah, sampai akhirnya pulanglah orang itu. Karena selalu berkata, saya mau pulang ke Indonesia. Selalu bicara sama suaminya, saya mau pulang ke Indonesia, di sini nggak enak. Padahal itu ya udah punya semua. Udah punya semuanya, saudara. Akhirnya Wah. betul-betul Iya, pulang. betul-betul pulang. Juga terjadi nih, termasuk Pastor Henny dulu nih. Iya nih, buka kartu aja Pastor Niki. Iya, dulu saya waktu baru datang ke Amerika nggak betah, saudara. Masih mengingat hidup di Indonesia, rasanya enak, punya pembantu. Begitu di sini semua etusi kita urusin sendiri. Dan akhirnya saya harus juga belajar masak. Dulu di Indonesia kasih pembantu, resep punya, tapi dikasih ke pembantu yang pintar, saya nggak pintar. Makanya sampai di Amerika nggak pintar masak, dan itu yang membuat saya berat untuk membangun keluarga di Amerika waktu pertama kali datang. Selalu hubungin teman-teman di Indo. Mengingat masa lalu, padahal Tuhan sudah bawa ke Amerika. Oh, saya nggak pernah berkata the future is better than the past. Ya, karenanya saudara, harusnya ini yang kita katakan, dan kita bertekad komit untuk tinggalkan hidup lalu, kenangan masa lalu. Termasuk juga saya akhirnya saya berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Sejak itu Tuhan mulai merestore hidup saya di Amerika, dan pelan-pelan Tuhan bawa saya untuk juga memiliki apa yang dibutuhkan di Amerika. Amen. Terutama di Luar biasa. California. Iya. Sampai kita buat satu gereja yang Betul. Tuhan minta ya, Ya, dengan luar nama biasa. New Identity Church. Ya, luar biasa. Ya, dalam Yesaya 43 ayat 18 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat-ingat yang lama-lama, tinggal di Indonesia atau pekerjaan yang lama atau pacar yang lama. Jangan pernah ingat-ingat, karena di ayat 19 ini luar biasa. Ini satu pengharapan, dikatakan, lihat kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan dalam hidup Anda dan saya, kita semua yang sekarang sudah tumbuh, kata Tuhan. Belumkah kamu mengetahuinya? Wow. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Wow, jalan di padang gurun. Ya, Wow. mungkin saat ini saudara ada di padang gurun, dan
akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Wow. Ya mungkin saudara ada di padang belantara, Tuhan katakan akan ada jalan, akan ada sungai. Dan ayat 20 dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Wow, ada kehidupan. Kehidupan Coba, baru Tuhan buat. di padang gurun, Pastor Ya, Diki. luar biasa. Padang gurun kan nggak ada sumber Betul, air, betul. tidak banyak sumber air. Betul. Tuhan ciptakan Betul. semua untuk Anda dan saya. Wow. Bahkan dikatakan dan sungai-sungai Tuhan akan buat di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Wow, kalau engkau umat pilihan Tuhan, percaya Tuhan ciptakan sesuatu yang baru dalam jalan hidupmu. Amin. Amin. That's why seeing as God sees. Melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Why not look back? Nah, yang kedua, hal itu sama seperti kita mengorek sampah masa lalu. Kalau kita menengok ke belakang. Ya. Nah, di dalam Ayub 17 ayat 7, mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Nah, di dalam terjemahan Injil The Message, jelas dikatakan, my eyes have become dark because my pain. And all my body is waste to a seat. Nah, saudara, dikatakan bahwa hidup yang penuh dengan penderitaan masa lalu itu akan menjadi satu bayangan yang mengikuti atau menjadi trauma yang akan selalu hadir dalam hidup kita. Membuat luka. Kalau Kepedihan hati ya. kalau kita melihat ke belakang sama seperti mungut sampah. Makanya don't look back. Jangan noleh ke belakang. Betul. Sama aja ngorek sampah. Ngorek sampah, saudara mengorek sama masa lalu. Wow, sampah seminggu aja udah baunya bukan main. Dan udah ada ulet-ulet lagi. Aduh, sesuatu yang lama yang disimpan yang dibuang. Itu sampah namanya. Jangan dikorek. Udah bau. Udah bau. Bau busuk. Makanya harusnya dibuang. Buang. Ya, forgive and forget the past. Dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Nih dalam firman nih. Dalam Filipi 3 ayat 8. Ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rudi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Itu yang harus kita Ya, lakukan. itu harus kita lakukan. Anggap sampah. Anggap buang. sampah. Ya. Jangan sayang-sayangin masa lalu. Forget the past. Iya. Karena peristiwa kegagalan, kekecewaan, pengkhianatan seseorang terhadap kita, termasuk penyiksaan yang terjadi di masa lalu, akan menjadi trauma yang membuat kita takut mengambil satu keputusan dalam hidup. Ini bahkan Pastor Ricky ya, banyak orang seringkali perbuatan buruk yang dilakukannya terhadap mereka, mereka nggak bisa lupain tuh. Betul. Ya, waktu masa lalu mereka disakiti, dihianati atau dianiaya, mereka nggak pernah bisa lupa. Betul. Mereka katakan, kadang-kadang mereka katakan, iya sih, udah mengampuni, forgive but not forget. Forgive but not forget, nggak pernah lupa. Kalau kita masih ingat hal-hal yang membuat kita pahit, maka kita akan terjerat di dalam perangkap setan. Wah, dan ini adalah satu trik setan yang ingin meyakinkan setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah bisa mengubah keadaan kita. Betul. Dan menciptakan Betul. ketakutan dalam dirimu. Betul. Ingat saudara, Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Yes. Yang Amen. sudah lahir oleh karena rohnya Allah. Amen. Jadi dalam 2 Amen. Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amen. Wah, Ya. yang lama sudah berlalu, jangan diingat-ingat lagi. Amen. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amen. Itu yang Tuhan Haleluya. katakan. What's coming is better than what's gone. Syukuri semua yang terjadi. Yang akan datang itu lebih baik daripada yang Amen. sudah berlalu. Amin. Amin. Itu yang Percaya. harus yang harus Ya. jadi sikap Betul. iman percaya kita. Betul. Makanya percaya saudara, Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih baik dari Amin. hari kemarin. Amin. Makanya mari ambil sikap kemenangan. Yes. Ya, tidak peduli apapun yang akan terjadi dalam hidup kita.
Karena segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Nothing possible with God. Amin. Ya, we are more than conqueror. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Karena kita tidak boleh menoleh ke belakang. Berarti waktu kita menoleh ke belakang, kita sedang membangun akan masa depan yang baik. Kalau kita nggak menoleh ke belakang. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa smooth nih di masa yang akan datang nih, ya. The first one, throw the waste of the past. Buang sampah masa lalu hidupmu. Betul. Buang masa semua lalu. sampah-sampah. Ya, nah di dalam Markus 11 ayat 26, tetapi jika kamu mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, seringkali kan yang terjadi di dalam hidup masa lalu kita nih, yang menjadi trauma, selalu kan yang menyakitkan hati. Menyakitkan. Artinya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan orang lain kebanyakan. Iya. Dan menjadi kita sakit juga hati. kita juga alamin itu. Iya, kita alamin itu. Contohnya Bapak Ibu Saudara, saya pernah alami juga di Indonesia waktu itu. Saya waktu itu punya satu usaha Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian ada orang yang terus kemudian memfitnah kita, terus ada orang yang terus menjelekan kita dengan partner bisnis kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara tahu, kami kehilangan usaha. Betul. Dari pemilik akhirnya bukan lagi memiliki usaha, dimiliki oleh orang yang memfitnah kita. Kita Aduh, betul-betul menyakitkan. kehilangan usaha yang kita bangun, Bapak Ibu Saudara. Kita sakit Waduh, hati. rasanya nih mendidih di hati, mendidih di hati. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kami untuk apa? Mengampuni orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kami sudah mengampuni orang tersebut, ternyata ada usaha yang lebih besar. Iya. Ada usaha yang lebih baik ya, Iya, yang Tuhan berikan buat kita ya. Ya, what's coming is better than what's Of past. course. Ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu Saudara, ya, waktu kami tinggal di Amerika. Nah, waktu itu saya datang dengan pastor visa dan visa tamu. Kemudian diurus, dapat sponsor. Kemudian kami bisa melayani, membuka pelayanan gereja oleh gereja bule, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu, waktu kami proses untuk ke green card, kemudian tiba-tiba ada orang yang menggembor-gemborkan bahwa saya nggak akan terima green card. Artinya saya akan dipulangin ke Indonesia, ya. Dan orang ini kayaknya ada sesuatu yang nggak suka dengan hidup saya nih, ya. Ya, jujur ya saudara, waktu itu juga membuat kita juga, aduh gimana nih, ya. Maka saudara tahu, papi mertua, papinya istri saya Datang itu kemana? datang ke Amerika, baru ketemu hari pertama, baru ketemu, tahu nggak ngomongnya apa? Aduh, kamu kesian deh, sementara kamu kok dipulangin di Indonesia, kamu nggak akan dapat green card. Wah, buat kita syok, Bapak Ibu Saudara. Dari mana papi denger? Kayaknya beritanya sampai mertua saya dari Indonesia tahu, Bapak Ibu Saudara. Karena orang ini berusaha menjegal status kita dan dia datang ke pusat dari pusat di mana gereja Sponsor Amerika kita, ini ya. sponsorin kami di situ, dan disitulah satu fitnahan terjadi sehingga kita pun bertanya-tanya kita dapat atau enggak. Betul, ya. Tapi betul. satu hal yang kita lakukan yaitu mengampuni mengampuni orang itu. Wow. Bahkan dari jauh saya udah lihat dia. Kalau kita nggak mengampuni, kita nggak suka sama orang, pasti kita jangan lewat sini supaya gak ketemu dia. Tapi Pastor Diki luar biasa, dia katakan sama saya, kamu tunggu di sini ya. Dia datang deketin orang itu, bahkan dia rangkul orang itu dan katakan apa? Saya kata, halo Pak, apa kabar? Walaupun, tapi orang itu tuh ngomong apa? Ngomongnya, iya Pak Diki, gimana gereja? Maju ya, saya support terus ya. Padahal menjegal green card saya. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, kami berusaha untuk apa? Melepaskan pengampunan. Wow, dia luar biasa. Dan ketika pengampunan kami lepaskan, kami tidak ada dendam, kami tidak ada kebencian, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu, maka kami dapat kabar bahwa kami mendapatkan green card dan disetujui. Wow, luar biasa. Sampai hari ini bahkan Sampai kami hari ini sudah mendapatkan Ya, citizenship betul, dari Amerika. betul. What's coming is better than what's gone. Ya, yang kedua, untuk bisa smooth membangun masa depan, seek God's vision. Cari visinya Tuhan.
Apalagi melihat situasi seperti saat Ya, sekarang ini. betul. Dunia Betul. sekarang saat Betul. ini semua sedang dilanda pandemi Pandemi COVID-19 di betul, seluruh dunia betul. loh, bukan hanya di Betul. Amerika atau Indonesia. Bahkan ekonomi negara-negara menuju resesi. Betul. Bahkan sudah ada yang bankruptcy. Betul. Ya, aktivitas terbatas, Di lockdown, ya. tidak bisa berjual, Hmm. tidak bisa membeli, dan banyak hal yang lain. Betul. Sesuatu yang Betul. mengerikan yang ada di depan. Betul. Apakah Anda berani menghadapi? Atau ragu? Bahkan takut oleh karena bayang-bayang masa lalu, atau melihat kegagalan masa lalu dan tidak punya sesuatu secara ekonomi di masa lalu sampai hari ini, dan membayangkan masa depan. Rasanya, aduh nggak mungkin deh. Rasanya membayangkan hari depan-depan, hari yang ke depan ini nggak berani Kayaknya deh. nggak ada harapan Nggak ya. ada harapan. Betul. Ya, berani jalan maju. Kunci dari segalanya hanya satu. Don't look back. Jangan menoleh ke belakang. Harus mencari visi dari Tuhan. Seek God's vision. Minta Tuhan buka mata Yes. kita. Amen. Sehingga Anda bisa melihat seperti Tuhan melihat. Ya, seeing at God's vision. Amsal 29 ayat 18 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tepatnya dalam bahasa Inggrisnya, where there is no vision, the people perish. Wah, Jadi kalau tidak ada visi, ya, betul. umatku binasa. Harus punya visi. Harus Pastor. punya visi, betul. Iya. Ya. Contohnya waktu saya dengan Pastor Ricky masih di Indonesia, saya punya anak masih kecil, Stacy dengan Timothy. Iya. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, minta visi Tuhan tentang kedua anak saya. Iya, Dan di situ Tuhan berkata, saya minta anak saya jadi hamba Tuhan dua-duanya, tapi Tuhan katakan tidak. Dia katakan yang paling besar akan menjadi saksiku, yang nomor 2 menjadi hamba Tuhan. Dan ternyata terbukti sampai saat ini anak saya bisa mengikuti satu teologi university, sekolah university dalam ambil major teologi. Dan di sini tidak ada yang menyuruh. Saya sama Pastor Ricky tidak paksa mereka. Betul. Dan kami hanya bawa doa lewat visi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang menggerakkan anak-anak kami. Betul. Lewat visinya Tuhan, semua pasti terjadi. Dan kalau Tuhan berikan visi, percaya Tuhan akan tibakan kita di visinya Tuhan. Amin. Amin. Makanya kita harus punya visi Tuhan dalam hidup, dalam menghadapi, mengarungi masa depan. Ya, termasuk visi untuk membangun rumah tangga. Yes. Bukan sekedar kawin. Betul. Tapi ada visi. Kita kawin mau ngapain? Cuma kumpul. Cuma kumpul. Juga visi untuk memilih sekolah buat anak-anak. Ya, kemudian juga punya visi buat cita-cita anak-anak, ya. Dan juga kita harus, apalagi terutama nih yang masih muda-muda nih, Apa? yang sedang mencari jodoh nih, harus punya visi tentang teman hidup. Dan masih banyak visi lainnya lagi, Bapak Ibu Saudara, ya, yang harus kita minta dari Tuhan, ya. Nah, kemudian untuk kita juga smooth membangun masa depan, yang ketiga adalah renewing yourself day by day. Ya, hidup yang selalu diperbarui dari hari ke hari. Ya, nah ini di dalam Ratapan 3 ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku bagi jiwaku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lihat saudara, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata, orang itu setiap pagi akan mendapatkan rahmat yang baru dari Tuhan. Kita dapat berkat baru, urapan baru, hikmat baru. Ya, hikmat baru. Ya. Nah, demikian juga maka Tuhan akan mengaruniakan kasih, setia, rahmat yang senantiasa kita harapkan Tuhan akan berikan itu hari lepas hari. Makanya kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kita sepanjang umur kita. Yes. Amin. Makanya kami juga sebagai hamba Tuhan, kami tidak hanya berdiam diri, kami juga mencari
pewahyuan yang baru. Belajar mencari visi-visi Tuhan yang baru. Makanya kami juga spend waktu untuk kami belajar lewat sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pastor Benny. Iya, kita punya kita connected punya dengan Pastor Benny Ministry. Ya. Kemudian juga dengan Pastor Dr. Misal Coral. Ya, Dr. Misal Coral juga dulu sebelum prophet. sebelum meninggal Dr. Maurice Rulo kita juga sering ikutin World Conference ya. Nah, dengan mengenal mereka Bapak Ibu Saudara, hidup kami semakin dibuka dalam satu wacana yang baru. Satu wawasan yang baru ya. Spiritual. Ya, secara spiritual kami naik dalam level yang lebih baik. Bahkan banyak hal-hal yang belum kami ketahui di masa lalu, kami banyak ketahui sekarang hari-hari ini. Dan kita mendapatkan banyak nubuatan-nubuatan dari Betul. kita mengikuti mereka, belajar mencari visi Tuhan, seek God's vision, dan kita dapatkan nubuatan-nubuatan baru yang lama juga tergenapi, yang baru sedang muncul. Sebagaimana di dalam Yesaya 42 ayat 9 dikatakan, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Haleluya. Dan itu sudah kita alami. Sebagian sudah kita alami. Hal-hal yang baru dikatakan, hendak ku beritahukan. Wow, yang lain aja, ini aja masih ada yang belum digenapi. Yang baru Tuhan sudah datang nih. Ada banyak konfirmasi yang Tuhan berikan kepada kami. Lewat apa? Profesi yang Tuhan beri. Dan dikatakan di ayat itu, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Dan kita sudah dapatkan juga lewat Dr. Misal Coral ya. Ada nubuatan-nubuatan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya kita pegang janji Tuhan. Kita cari visi Tuhan untuk sampai kita dapatkan. Amin. Karenanya jangan kita terlena dengan hal-hal yang lama. Cari sesuatu hal yang baru. Visi, urapan, mujizat, hikmat, pengetahuan, termasuk karakter yang harus berubah. Cara hidup yang baru. Dan kita nggak bisa hidup dengan urapan yang lama. Harus fresh anointing. Harus fresh anointing ya. Nah, ayat yang terakhir di dalam Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. And remember, don't look back. Jangan menoleh ke belakang. Percaya, harapanmu di dalam Tuhan untuk masa depan tidak pernah mengecewakan. Karena kita punya Tuhan hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang selalu memberikan fresh anointing bagi kita. Amin. Bahkan jalan-jalan Tuhan akan semakin terbuka bagi hidupmu. Ya, karenanya hari ini mari tinggalkan masa lalu. Jangan ingat-ingat masa lalu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa ya, Pastor Ricky. Buat mereka yang menonton saat ini, yang mengikuti semua apa yang kita bicarakan saat ini. Pastor Reni akan bawa dalam doa, dalam pengurapan yang dahsyat dari Tuhan. Oke. Ya, mari kita bersatu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Ora patakaya masih kiara lama kiara lama sanda. Inara taya masih kiara lama sanda. Ora taya masih kiara lama sanda. Ora taya masih kiara lama kudus. Engkau yang bergerak di dalam kami. Engkau yang bergerak memenuhi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang saat ini sedang melihat acara ini, penuh atas kami, penuh di dalam dorata kaya masih kiara lama sanda, dorata kaya masih kiara lama sanda. Setiap kehidupan di masa lalu yang masih membayangi hidup setiap orang yang ada saat menonton Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak, kami membantahkan semua di dalam nama Yesus, kami usir keluar dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini, biar Tuhan mencurahkan atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan-jalan baru bagi setiap mereka yang mengangkat tangan, mereka yang mengangkat tangan. Orang yang masih kiara jalan baru terbuka, hidup yang baru terbuka, ada visi-visi yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Karakter yang baru akan terjadi bagi setiap kami yang mendengar dan setiap kami
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin mencari visi Tuhan yang baru. Dalam nama Yesus kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka yang mengalami akan sakit di hati pulih hari ini. Pulih hari ini. Inner healing terjadi. Inner healing terjadi. Dalam nama Yesus. Tuhan yang membuat semua luka masa lalu. Tuhan yang membuat semua sakit hati masa lalu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pulih Tuhan Yesus. Pulih semua Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus anugerah kasih setia kebaikan Tuhan akan Tuhan terus nyatakan bagi setiap mereka yang menonton acara ini. Bahkan kami percaya mereka akan punya hari-hari yang baik, hari-hari yang diberkati, hari-hari penuh dengan mujizat, hari-hari yang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita Allah. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap mereka yang sudah menonton hari ini, semua boleh jadi di dalam nama Bapa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang masih mempunyai kehidupan masa lalu dan masih belum bisa melupakan atau masih rasanya membayangi hidupmu, kalau saudara perlu didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di dalam screen di bawah ini dan kami siap melayani Anda. Amin. Sampai berjumpa lagi di dalam episode yang akan datang. Blessing.